Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Afdal dari kelas Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tentang tata cara pendaftaran OSS RBA. Untuk yang pertama, penjelasan dari apa itu OSS RBA. OSS RBA adalah Online Single Submission Risk-Based Approach, adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sesuai PP nomor 5 tahun 2021. Untuk sifatnya terdiri dari cepat dan mudah, di mana proses perizinan online tanpa tatap muka secara manual. Lalu berbasis risiko, di mana tingkat persyaratan disesuaikan risiko rendah, menengah, ataupun tinggi. Lalu yang terakhir ada terintegrasi, di mana terhubung langsung dengan kementerian dan lembaga, Pemda, dan instansi terkait secara real time. Untuk klasifikasi risiko usaha, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada risiko rendah, di mana contohnya warung makan, toko retail, jasa laundry, usaha kerajinan tangan. Lalu ada risiko menengah rendah, di mana contohnya seperti restoran, toko bangunan, jasa konsultasi, dan bengkel kendaraan. Lalu ada risiko menengah tinggi, contohnya seperti klinik, hotel bintang, pabrik makanan dan minuman, atau jasa konstruksi. Lalu yang terakhir ada risiko tinggi, contohnya seperti rumah sakit, pertambangan, usaha nuklir, dan pengelolaan B3. Berikutnya untuk persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Yang pertama untuk pelaku usaha perseorangan. Pelaku usaha perseorangan diperlukan NIK, nomor induk kedudukan yang valid. Lalu ada nomor NPWP jika sudah memiliki. Berikutnya ada data diri seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, email aktif. Berikutnya ada bidang usaha dan kode KBLI. Lalu ada alamat atau lokasi usaha. Berikutnya ada modal usaha atau nilai investasi. Lalu ada jumlah tenaga kerja. Untuk pelaku usaha non perseorangan, itu memerlukan beberapa dokumen seperti nomor dan data akta pendirian perusahaan untuk PT, CV maupun firma ataupun dan yang lain-lain. Berikutnya ada pengesahan badan hukum dari Kemenkumham khusus untuk PT. Lalu NIK dan NPWP para pendiri, pengurus atau pemegang saham. Lalu ada bidang usaha dan kode KBLI yang akan dijalankan. Alamat email korporat yang aktif. Nilai modal dasar dan modal ditempatkan khusus untuk PT. Dan komposisi kepemilikan saham jika ada PMA. Berikutnya ada alur pendaftaran dari OSS RBA. Yang pertama, tentunya kita harus mengakses portal OSS, di mana harus membuka website oss.go.id melalui browser. Berikutnya ada kita harus mendaftarkan jika belum memiliki akun atau login jika sudah memiliki akun. Berikutnya untuk mengisi data pelaku usaha, yaitu melengkapi profil usaha, KBLI, dan usaha, lokasi usaha. Lalu berikutnya ada pilihan jenis perizinan, di mana kita menentukan sistem, resiko, dan jenis izin yang diperlukan. Lalu unggahan dokumen, di mana kita harus mengupload dokumen persyaratan sesuai klasifikasi risiko. Dan yang terakhir, kita akan menerima NIB secara langsung diterbitkan untuk sertifikasi standar atau izin menyusul sesuai proses verifikasi. Berikutnya mengenai panduan langkah demi langkahnya. Yang pertama, akses dan registrasi akun. Kunjungi oss.go.id, klik daftar, masukkan NIK perseorangan atau badan usaha, verifikasi OTP melalui email atau nomor HP yang sudah terdaftar. Yang kedua, pengisian data usaha. Yang pertama, login ke akun yang sudah terdaftar di OSS.
pilih perizinan berusaha, dan pilih permohonan baru. Berikutnya, isi KBLI, lalu sesuaikan skala usaha dari mulai mikro ataupun kecil ataupun menengah dan atau besar. Lalu tentukan lokasi dan investasi. Berikutnya, proses verifikasi dan penerbitan NIB. Proses ini menjadi proses yang terakhir di mana sistem otomatis memeriksa data dan mengklasifikasi risiko. NIB terbit secara instan untuk usaha yang berisiko rendah. Oke, berikutnya adalah proses setelah mendapatkan NIB dan izin. Untuk proses ini, kewajiban bagi pelaku usaha diantaranya meliputi yang pertama, menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara berkala, lalu memenuhi standar usaha yang telah dinyatakan atau diverifikasi, lalu melaporkan perubahan data usaha melalui sistem OSS, lalu menjaga kepatuhan terhadap regulasi sektoral, lingkungan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, melakukan pembaruan atau update data jika ada perubahan kepemilikan, alamat, ataupun KBLI. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya NIB bersifat permanen, namun izin usaha bisa dicabut jika terjadi pelanggaran. Lalu ada perubahan KBLI atau lokasi usaha memerlukan permohonan baru. Lalu perusahaan PMA wajib melaporkan realisasi investasi secara periodik. Lalu pengawasan dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah secara reguler. Dan yang terakhir, proses pengaduan dan konsultasi tersedia di oss.go.id/helpdesk. Oke, sekian dari pemaparan yang telah saya paparkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.